Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Febriani, nomor absen 13, dengan NIM 21130811050 dari kelas Pariwisata Budaya Pagi Denpasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Festival Budaya Jatiluwih sebagai Pelestarian Warisan Budaya Lokal di Desa Jatiluwih, Penebel, Kabupaten Tabanan. Baik, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu Bali merupakan sebuah pulau kesatuan wilayah dari pemerintah provinsi yang dimana dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya yang ibu kota Denpasar. Dengan demikian, semakin terkenalnya Pulau Bali, banyak nama-nama atau julukan yang ditujukan kepada Pulau Bali, antara lain The Island of Gods, The Island of Paradise, The Island of Thousand Temple, and The Morning of the World. Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi yang saat kini dikenal sebagai community-based tourism. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan. Antara lain, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja. Pariwisata Bali terkenal mulai dari budaya, seni, hingga penduduk desa, khususnya mereka yang tinggal di perbukitan, pegunungan, di mana memiliki bahasa dan budaya yang beragam. Salah satu kabupaten yang ada di Bali yang memiliki destinasi yang cukup banyak yaitu Tabanan. Kabupaten Tabanan terletak di Bali Barat yang memiliki destinasi berupa air panas, Museum Subak, kebun raya, dan sawah terasering. Salah satu destinasi sawah terasering yang terletak di Kabupaten Tabanan yaitu Jatiluwih. Wisatawan mengunjungi Jatiluwih karena merupakan salah satu sawah terasering terbesar yang berada di Bali. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, pelestarian warisan budaya lokal menjadi tantangan krusial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang bijaksana dalam pengelola festival budaya di Jatiluwih agar tidak hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah tantangan dalam menjaga kelestarian warisan budaya lokal di Desa Jatiluwih. Dalam konteks ini, beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah perubahan sosial, modernisasi, dan dampak pariwisata yang dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian warisan budaya terhadap pemahaman dan pengenalan identitas budaya di kalangan wisatawan, kurangnya dukungan dan sumber daya untuk pelestarian serta potensi komersialisasi yang dapat mengubah esensi dan nilai budaya asli. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini dan mencari solusi serta strategi yang efektif dalam pelestarian warisan budaya di Desa Jatiluwih. Namun, dengan strategi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, festival budaya dapat menjadi alat yang efektif dalam pelestarian warisan budaya lokal. Dalam konteks ini, strategi pengelolaan tidak hanya mencangkup aspek organisasi acara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi terhadap literatur pengelolaan festival budaya, tetapi juga berpotensi memberikan wawasan praktis bagi para pengelola acara dan pihak terkait di Desa Jatiluwih. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dan menjadi langkah awal dalam mendukung keberlanjutan budaya di Desa Jatiluwih, serta dapat
memberikan panduan umum bagi pengelola festival budaya di destinasi pariwisata lainnya yang memiliki kekayaan budaya serupa. Baik, selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana Festival Budaya Jatilwe dapat dikelola dengan strategi tertentu untuk mendukung pelestarian warisan budaya lokal. Yang kedua, bagaimana festival budaya dapat mempengaruhi identitas budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Dan yang ketiga, apa saja aspek organisasi acara yang menjadi fokus dalam strategi pengelolaan festival budaya di Jatilui. Baik, berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam strategi pengelolaan Festival Budaya Jatilui sebagai upaya pelestarian warisan budaya lokal. Tujuan ini mencangkup pemahaman terhadap dinamika pengelolaan festival budaya, dampaknya terhadap warisan budaya lokal, serta potensi kontribusinya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi pengelolaan Festival Budaya Jatilui termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan festival budaya serta peran mereka dalam menjaga dan mengembangkan tradisi budaya. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek organisasi acara yang menjadi fokus dalam strategi pengelolaan festival budaya di Jatilui. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data harus tepat sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Baik, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada tentang pengembangan teori pengelolaan acara budaya, khususnya dalam konteks pelestarian warisan budaya lokal. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu yang pertama, panduan untuk pengelola acara budaya. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para pengelola acara budaya termasuk pihak-pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi festival budaya. Yang kedua, kontribusi terhadap pengambilan keputusan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bernilai bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pelestarian warisan budaya lokal. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat lokal. Dengan memahami tingkat partisipasi masyarakat lokal, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan festival budaya. Yang keempat, promosi pariwisata keberlanjutan. Temuan penelitian ini dapat mendukung upaya promosi pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pelestarian budaya lokal. Pengembangan strategi pengelolaan yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata lokal. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, yang dimana bab 2 berisikan kajian pustaka, konsep, teori, dan model penelitian. Baik, yang pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka adalah mengkaji pustaka-pustaka terdahulu yang dianggap relevan dengan judul yang dipakai sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan topik bahasan penelitian yang sama. Untuk itu, kajian pustaka menjadi sangat penting dipergunakan untuk melihat perbedaan
penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian selanjutnya. Dengan telah adanya penelitian tersebut, penulis dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penelitian berikutnya. Adapun kajian pustaka yang relevan dipakai sebagai acuan yaitu yang pertama dari jurnal Rahmat Inkadija Ferdi Emansyah Sri Mariati tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kunjungan Pelancong ke Desa Wisata Kreatif Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang dimana mengemukakan tentang strategi pengelolaan untuk pengembangan dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kreatif Terong. Akan tetapi, ada perbedaan dari hasil penelitian pertama dengan penelitian sekarang, yaitu yang dimana penelitian pertama lebih membahas pengembangan dan peningkatan kunjungan wisatawan. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis strategi pengelolaan festival budaya untuk pelestarian warisan budaya lokal. Baik, yang kedua yaitu dari Hana Yudiawati tahun 2021 dalam penelitiannya Strategi Pengelolaan Festival Angklung Kids Yogyakarta, yang dimana penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana keberadaan sebuah komunitas ikatan remaja dalam menyusun strategi pengelolaan sebuah event festival Angklung Kids yang dapat bertahan sampai 5 tahun. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari hasil penelitian pertama dengan penelitian sekarang, yaitu terletak pada fokus festival yang berbeda. Pada judul pertama, festival yang ditekankan adalah Festival Angklung Kids di Yogyakarta. Angklung Kids adalah festival yang menampilkan pertunjukan angklung oleh anak-anak di Yogyakarta. Artikel ini membahas strategi pengelolaan festival tersebut, seperti bagaimana pengorganisasian acara, melibatkan peserta, dan mempromosikan festival kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian sekarang membahas strategi pengelolaan festival budaya di Jatilwe, termasuk upaya pelestarian warisan budaya lokal, pengaturan acara festival, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Meskipun keduanya berkaitan dengan strategi pengelolaan festival, perbedaan terletak pada konteks dan fokus festival yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu dari IGD Putra Nugraha, Madidian Putri Agustina tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan Desa Wisata Serangan dalam Mewujudkan Destinasi Wisata yang Berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang strategi pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata Desa Serangan yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas di Desa Serangan. Perbedaan dari hasil penelitian pertama dengan sekarang yaitu yang dimana penelitian pertama lebih membahas pengelolaan desa wisata, sedangkan penelitian sekarang menganalisis strategi pengelolaan festival budaya untuk pelestarian warisan budaya lokal. Baik, kajian pustaka yang terakhir yaitu dari Liana Diah Intani tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Budaya Lokal dalam Event Dieng Culture Festival. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen komunikasi pariwisata yang diaplikasikan pada event Dieng Culture Festival sehingga dapat memperkenalkan secara luas pewaris budaya yang mengangkat keberagaman budaya lokal. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian pertama dengan penelitian sekarang, yaitu terletak pada fokus festival yang berbeda. Pada judul pertama, yang dimana merupakan sebuah event tahunan hasil gagasan Pok Darwis yang memadukan konsep budaya dengan wisata alam dalam tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan Dieng.
Sementara itu, penelitian sekarang berfokus pada strategi pengelolaan festival budaya di Jatiluwih, termasuk upaya pelestarian warisan budaya lokal, pengaturan acara festival, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Baik, selanjutnya yaitu konsep. Konsep merupakan unsur pokok dari suatu pengertian, definisi, batasan, secara singkat, dan sekelompok fakta atau gejala atau merupakan definisi dari apa yang perlu diamati dalam proses penelitian. Dalam hal itu, konsep adalah tafsiran mengenai pola-pola korelasi antara kelas-kelas fakta menuju ke tingkat pengetahuan yang abstrak menurut Muhajir tahun 2000. Dan pengertian tentang konsep tersebut, maka penelitian ini dijelaskan beberapa konsep yang dianggap penting, yaitu kerangka konsep merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama, yakni yang pertama yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan dalam hal ini adalah strategi pengelolaan yang sistematis, terukur untuk merevitalisasikan destinasi dari pariwisata yang terdampak dalam kegiatan festival budaya yang berada di Jatiluwih. Maka yang dimaksud sebagai strategi pengelolaan di dalam penelitian ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan nilai serta pengelolaan selama kegiatan festival budaya berlangsung, serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Baik, konsep yang kedua yaitu festival budaya. Festival budaya adalah sebuah acara atau perayaan yang menampilkan dan merayakan warisan budaya suatu masyarakat. Festival ini dapat melibatkan berbagai bentuk seni, tradisi, musik, tarian, pameran, kuliner, dan banyak lagi. Tujuan dari festival budaya adalah untuk mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan pelestarian warisan budaya, serta untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Konsep yang ketiga yaitu warisan budaya lokal. Warisan budaya lokal merujuk pada warisan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dan dipertahankan oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tingkat lokal atau regional. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan tradisional dan ekspresi budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu daerah. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam proses penelitian, sangatlah diperlukan landasan teori yang relevan untuk membedah permasalahan tersebut. Teori dalam suatu penelitian merupakan suatu dasar yang harus diperhatikan dan menjadi pijakan bagi peneliti dalam mengadakan pembahasan masalah-masalah yang akan diteliti secara terurai. Landasan teori adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai dasar untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Berikut merupakan landasan teori yang penulis gunakan dalam membedah permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu teori destinasi wisata 6A. Menurut Buhalis tahun 2000, mengemukakan teori bahwa komponen pengembangan pariwisata terdiri dari 6A, yaitu yang pertama attraction, amenities, auxiliary, activity, aksesibilitas, dan accommodation. Yang kedua yaitu teori manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya, yang dimana ini termasuk menurut Terry tahun 1993.
Teori selanjutnya yaitu teori fenomenologi. Dengan menggunakan teori fenomenologi, peneliti dapat memahami pengalaman dan persepsi individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Peneliti dapat memahami pengalaman dan persepsi individu terkait festival budaya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat mengeksplorasi makna dan signifikansi festival budaya bagi masyarakat setempat, serta memahami bagaimana festival tersebut mempengaruhi identitas dan kehidupan sosial mereka. Teori selanjutnya yaitu teori etnografi. Dalam penelitian ini, teori etnografi dapat digunakan untuk memahami budaya lokal, tradisi, dan praktik yang terkait dengan festival budaya tersebut. Dengan melakukan observasi langsung, wawancara, dan partisipasi dalam kegiatan festival, peneliti dapat mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang membentuk festival tersebut. Baik, selanjutnya yaitu model penelitian, yang dimana model penelitian ini terdapat hubungan satu arah, hubungan dua arah, dan hal yang diharapkan. Hubungan satu arah terdapat strategi pengelolaan festival budaya serta pelestarian warisan budaya lokal di Jatiluwih. Sedangkan hubungan dua arah terdapat jenis strategi yang digunakan, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta aspek organisasi acara dalam festival budaya di Jatiluwih. Sehingga hal yang diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap dinamika pengelolaan festival budaya, dampaknya terhadap warisan budaya lokal, serta potensi kontribusinya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan sebagai langkah ilmiah untuk melaksanakan penelitian. Setiap penelitian akan memiliki perbedaan metode yang dipergunakan tergantung dari jenis penelitiannya. Berikut akan dijabarkan mengenai metode penelitian ini. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Menurut Hamid Darmadi tahun 2011 di dalam bukunya halaman 52 menjelaskan lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses suatu studi yang dilaksanakan guna mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian berlangsung. Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana penelitian itu dilakukan. Lokasi pada penelitian ini berada di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tepatnya pada daya tarik wisata Jatiluwih. Yang kedua yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berupa sumber bacaan atau tertulis. Yang ketiga yaitu teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Cara ini dilakukan dengan pertama kali menentukan informan yang dijadikan narasumber. Dalam menentukan informan berdasarkan kriteria yang diterapkan peneliti, seperti yang pertama, orang tersebut merupakan pengelola di daya tarik wisata Jatiluwih. Yang kedua, mengetahui kondisi dan keadaan selama kegiatan festival budaya berlangsung. Yang ketiga, bersifat terbuka untuk menyampaikan pengetahuannya, khususnya yang terkait dengan penelitian. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Jenis data menurut Moleong tahun 2007 terdapat dua jenis data, data kualitatif dan data kuantitatif. Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.
Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini, jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Selanjutnya yaitu sumber data. Penelitian ini akan dikumpulkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut bersumber langsung dari salah satu pengelola di daya tarik wisata Jatiluwih yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Sedangkan data sekundernya datang dari literatur pendukung yang terkait dengan kegiatan Festival Budaya Jatiluwih. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Klasifikasi data merupakan tahapan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data selama menggali data di Jatiluwih. Klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang terdiri atas data yang diperoleh dari hasil observasi, data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi. Baik, sekian presentasi usulan penelitian yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.